Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke materi, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Bye. Di sini saya akan membahas tentang seputar karya ilmiah. Mungkin bagi teman-teman sudah tidak asing lagi ya mengenai karya ilmiah. Jadi yang dimaksud dengan karya ilmiah itu merupakan karya seseorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan, pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain. Adapun fungsi karya ilmiah secara umum yaitu sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan berdasarkan metodenya yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Adapun fungsi secara khusus yaitu 1. Penjelasan, yang kedua ramalan, dan yang ketiga yaitu pengawasan. Tujuan karya ilmiah tersebut untuk mempublikasikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Nah, masuk ke ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama yaitu penjelasan disajikan secara masuk akal atau logis, apa adanya, sesuai data dan fakta objektif. Jadi di dalam karya ilmiah ini memang harus berdasarkan fakta. Kita tidak bisa membuat karya ilmiah dengan rekaan atau hayalan, seperti membuat novel dan cerpen. Yang kedua, disusun secara urut dan berkesinambungan. Jadi di dalam karya ilmiah itu strukturnya harus sudah baku dan harus disusun secara terstruktur atau urut. Yang ketiga, masalah yang dikupas dengan terperinci dan lengkap. Jadi di dalam karya ilmiah itu akan mengupas sebuah permasalahan secara detail dan juga lengkap. Yang keempat, kebenarannya dapat diuji. Jadi karya ilmiah itu yang dituliskan merupakan kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita tidak boleh asal ketika membuat karya ilmiah. Yang kelima, bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia baku dan tata tulis sesuai dengan kaidah bahasa. Jadi kenapa harus menggunakan bahasa yang baku? Karena di dalam karya ilmiah yang nantinya akan menjadi sumber referensi pengetahuan yang baru. Nah, apa saja sih manfaat bagi si penulis? Yang pertama, meningkatkan keterampilan membaca. Yang kedua, meningkatkan daya pikir yang kritis. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan intelektual. Yang keempat, membangun budaya akademik. Dan yang terakhir, yang kelima, memiliki banyak sumber. Adapun syarat dalam membuat karya ilmiah diantaranya yang pertama yaitu metodologis, yang kedua sistematis, dan yang ketiga yaitu konsisten. Nah, metodologis artinya karya ilmiah yang dibuat tidak asal-asalan ya, tetapi berdasarkan pengamatan dan penelitian. Yang kedua yaitu sistematis. Sistematis artinya karya ilmiah yang dibuat harus secara tertib, disusun secara tertib atau sesuai dengan urutan. Yang ketiga yaitu konsisten. Artinya karya ilmiah yang dibuat harus bisa dipertanggungjawabkan. Adapun topik karya ilmiah ini yaitu tentang teknologi, seni, sains, budaya, atau psikologi. Dilihat dari bentuk penyajiannya, karya ilmiah ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu formal, yang kedua yaitu semi formal, dan yang ketiga yaitu populer. Karya ilmiah formal contohnya seperti skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, formalnya lebih lengkap mulai dari kata pengantar, abstrak, pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Karya ilmiah semi formal contohnya yaitu tugas-tugas yang biasa dikerjakan di sekolah, seperti laporan, makalah, atau jurnal. Formatnya lebih simpel dibandingkan karya ilmiah. Tetapi intinya tetap sama, ada pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Yang terakhir, karya ilmiah populer. Namanya juga karya ilmiah populer, jadi sifatnya tidak akademis ya, dan bisa ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, dan bahasa yang digunakan mudah dipahami. Kemudian bahasanya menggunakan bahasa yang lebih menarik, sehingga membuat orang-orang lebih tertarik untuk membacanya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.